Shalom anak-anak, bertemu lagi kita dalam ibadah Rock Kids minggu ini. Anda sudah ready? Ya, cikgu pun sudah ready. Mari kita berkenalan dengan guru-guru yang akan melayani pada hari ini. Bermula dengan Cikgu Cecilia, harap masih ingat. Hai, bersama dengan Cikgu Valorin, apa kabar? Anak-anak Rock Kids. Jumpa nanti. Hai, saya Cikgu Nani. Hai, saya Cikgu Kati, Cikgu Florian. Bersama kami dalam Praise and Worship. Oke anak-anak, selesai berkenalan dengan para guru-guru. Sekarang, sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, Cikgu mau mengajak semua untuk berdoa bersama dengan Cikgu. Mari anak-anak, kunci tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti. Lokis, apa kita? Lokis. Taat, tongkol, telada, terbaik. Wakil. Hai. Mari anak-anak, kita mau siap memuji Tuhan. Mari bangun, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Siap!
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Mari kita berdoa, letakkan kedua tangan di dada, ikut Cikgu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar, belajar tentang firman-Mu. Ajar kami, biar kami fokus sepanjang The Words hari ini. Berikan kami hati yang siap mau belajar. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai habis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua anak-anak katakan amin. Silakan duduk, kita akan mendengar The Word sebentar lagi. Shalom, hai anak-anak Rock Kids. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam The Words untuk ibadah online kita. Cikgu harap semua anak-anak Rock Kids dalam keadaan yang sehat, bersemangat untuk mengikuti The Words pada hari ini. Hari ini spesial sedikit, Cikgu berada di Taman di Putrajaya. Cikgu coba jogging-jogging. Lepas itu Cikgu berhenti sekejap untuk rakam video pengajaran kita pada hari ini. Jadi abaikan rambut Cikgu yang serabai, berpelu-pelu sedikit. Oke, jadi hari ini kita mulakan. Hari ini kita punya pengajaran. Cikgu ambil daripada petikan firman Tuhan daripada Mazmur 4 ayat 1. Oke, Mazmur 4 ayat 1. Yang ada Bible boleh buka Alkitab masing-masing, ataupun anak-anak boleh lihat pada screen yang di bawah nih. Oke, jadi kita bacakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Kasihanilah aku dan dengar doaku." Oke, Cikgu ulang balik, "Kasihanilah aku dan dengar doaku." Oke, firman Tuhan ini dia adalah tentang sebuah cerita, yaitu Nabi Ezra, Imam Ezra. Jadi pada waktu itu Imam Ezra ini dia orang Israel. Jadi pada masa itu orang Israel ini dia diserang oleh bangsa Babel, kemudian dikalahkan, kemudian mereka ini dibawa ke Babel. Jadi mereka terpaksa tinggalkan kampung mereka. Kampung mereka sudah hancur, sudah dimusnahkan. Oke, inilah gambar Babel. Ini gambar Babel nih. Kemudian kita lihat pula gambar kampung asal mereka, itu Yerusalem. Ini Yerusalem. Tengok kan sudah hancur-hancur dia punya kampung ini. Jadi tinggal di Babel. Setiap hari Imam Ezra nih dengan orang-orang Israel dia sangat rindu untuk kembali ke kampung mereka, yaitu di Yerusalem. Jadi apa yang mereka buat, apa yang dibuat oleh Imam Ezra, setiap malam dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh balik ke kampung kami, karena kami sangat rindukan kampung kami. Kami mau membangun kembali, kami mau repair rumah kami yang sudah dirosakkan oleh bangsa Babel pada waktu itu. Jadi setiap malam, setiap hari Imam Ezra berdoa, dan pada suatu hari Tuhan menjawab doa Imam Ezra. Jadi pada satu hari Raja Babel dia memanggil Imam Ezra. Dia berkata, "Imam Ezra, saya benarkan kamu balik ke Yerusalem. Kamu boleh bawa kawan-kawan kamu. Kamu boleh repair lah rumah kamu yang sudah rusak itu." Jadi Imam Ezra dia sangat gembira karena sudah bertahun-tahun dia berdoa. Akhirnya raja yang menawan mereka, yang tangkap mereka itu, dia benarkan mereka kembali ke Yerusalem. Jadi selain daripada membenarkan mereka balik, raja juga memberikan emas kepada mereka supaya mereka boleh gunakan emas itu untuk membaiki rumah mereka, membaiki tempat mereka beribadah, bersembahyang di Yerusalem. Jadi mereka ini sudah excited mau balik. Jadi Imam Ezra katakan kepada orang-orang Israel, kepada kawan-kawannya, "Kita akan balik ke Yerusalem. Raja sudah membenarkan kita.
Jadi semua orang Israel pada waktu itu mereka sangat gembira karena akhirnya mereka boleh pulang ke kampung mereka. Mereka boleh membaiki rumah mereka, tempat mereka sembahyang, mereka boleh membaiki. Jadi perjalanan daripada Babel hingga ke Yerusalem itu mengambil masa yang tempo yang sangat lama. Mereka terpaksa berjalan kaki selama 4 bulan. Adakah yang pernah jalan 4 bulan? Tidak pernah kan? Jauh 4 bulan tuh, penat. Bukan 4 bulan saja, mereka juga terpaksa berjalan kaki di padang gurun. Tahu padang gurun? Ini dia padang gurun, nampak di gambar nih. Itulah padang gurun. Panas. Tidak ada kendaraan, tidak ada kereta, tidak ada kedai untuk berhenti makan. Jadi mereka terpaksa berjalan 4 bulan. Dan yang lebih lagi menakutkan, di padang gurun tuh banyak perompak, pencuri, pembunuh. Dan kamu tahu Imam Ezra dan orang-orang Israel yang balik ini, mereka membawa emas yang diberikan oleh raja. Senang kan kalau mereka ini mau dirompak? Sebab tidak ada polis, tidak ada askar yang menjaga mereka. Tapi apa yang berlaku? Di sini yang kita mau belajar pada hari ini. Sebelum berjalan, sebelum mereka mula perjalanan mereka daripada Babel ke Yerusalem, Imam Ezra mengumpulkan semua orang Israel yang mau balik bersama dengan dia ke Yerusalem. Mereka bertemu di sebuah tempat yaitu Sungai Hawa. Di sana mereka berpuasa. Berpuasa bermaksud tidak makan, tidak minum. Dan mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa begini. Mereka berdoa perlindungan Tuhan supaya sepanjang tempo perjalanan mereka daripada Yerusalem, daripada Babel ke Yerusalem, mereka tidak menghadapi bahaya, mereka tidak dirompak, mereka tidak dibunuh, tapi mereka selamat walaupun tidak ada polis. Dan akhir daripada cerita ini, Imam Ezra bersama dengan orang-orang Israel menempuhi perjalanan 4 bulan, membawa emas, tidak ada polis, tidak ada askar yang menyertai mereka. Akhirnya mereka selamat sampai ke Yerusalem. Ini karena ada penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Ingat apa yang Imam Ezra dan orang-orang Israel lakukan sebelum mereka memulai perjalanan mereka ke Yerusalem. Di Sungai Ahawa mereka berpuasa, mereka tidak makan dan minum, dan mereka berdoa kepada Tuhan supaya ada perlindungan dalam perjalanan mereka. Maka Tuhan menyertai perjalanan mereka selama 4 bulan sehingga mereka selamat sampai ke Yerusalem dengan selamat. Anak-anak, pada hari ini kita mau belajar sesuatu daripada Imam Ezra dan orang-orang Israel. Setiap hari kita menempuh perjalanan. Daripada rumah kita pergi ke sekolah. Daripada rumah, kita pergi bercuti di tempat-tempat lain. Mungkin kita pergi ke kedai. Daripada rumah kita pergi ke rumah rakan-rakan kita. Itu perjalanan kita setiap hari. Adakah kita berdoa? Mohon perlindungan Tuhan seperti Imam Ezra. Adakah kita minta Tuhan melindungi kita? Mungkin kita terpikir tidak ada bahaya dalam perjalanan kita. Tapi dalam perjalanan kita sebenarnya ada banyak bahaya yang kita lalui. Mungkin saja ada kemalangan. Mungkin ada kereta yang melanggar kendaraan kita. Ataupun kendaraan kita melanggar kendaraan orang lain. Mungkin ada orang jahat yang mau meragut kita dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan hujan lebat dan berlaku banjir besar. Dan banyak lagi bahaya dalam perjalanan. Sebab itu kita perlu perlindungan Tuhan. Sebab itu dalam perjalanan sebelum kita memulai, mulakan dengan berdoa. Minta dengan Tuhan perlindungan supaya kita sampai dengan selamat ke sekolah. Kita sampai dengan selamat ke tempat kita bercuti. Kita sampai selamat ke kampung halaman kita pun, kemana pun kita pergi. Kalau kita tidak sempat berdoa di rumah, di dalam bilik kita, dalam kendaraan kita, ajak Dedi, Mami, mari kita berdoa. Kita mohon supaya perlindungan Tuhan menyertai perjalanan kita. Supaya kendaraan kita selamat. Pasti perjalanan kita akan selamat karena Tuhan menyertai kita. Seperti mana Imam Ezra juga, Tuhan sudah menyertai. Maka perjalanan kita juga kalau kita berdoa, Tuhan akan melindungi kita. Jadi ingat keywords pada hari ini. Sebelum kemana-mana, sebelum kita berjalan kemana-mana,
berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan supaya kita selamat sampai ke destinasi kita selamat kembali ke rumah kita. Anak-anak, ingat kata kunci kita pada hari ini, berdoa sebelum kemana-mana. Oke, itu sahaja untuk The Words kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kawan-kawan, mari kita berdoa untuk teman kita, Tifawan. Bapa kami yang di surga, saat ini saya berdoa untuk teman saya, Tifawan, supaya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya berdoa supaya Tifawan akan mengalami kasih Bapa. Saya berdoa supaya Tuhan akan memberkati Tifawan dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Bye. Anak-anak, kita terlibat dalam ibadah pemberian. Sediakan uang kamu, masukkan di dalam sampul. Cikgu ada sampul di sini. Kalau sudah masuk, mari kita berdoa dahulu untuk GMB kita. Mari kita kunci tangan, tutup mata dan berdoa. Ikut cikgu berdoa. Bapa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, terima kasih karena berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Hari ini saya ingin memberi dengan sukacita. Berkatilah ibadah persembahan saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat memberi. Psalm 140 verse 4a. Protect me, Lord, from the power of the wicked. Mazmur 4 ayat 1b. Kurangkan penderitaanku, kasihanilah aku, dan dengar doaku. Bye-bye. Muah. Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Baiklah anak-anak, sampai di sini sahaja ibadah kita pada hari ini. Ya, ingat apa pesan tadi dalam The Words? Oke, sebelum kita pergi kemana-mana, baiklah kita mengamalkan sikap seperti Imam Ezra. Kita mohon perlindungan daripada Tuhan. Kalau Mami Daddy lupa, kita kasih ingat. Baiklah anak-anak, cikgu balik dulu ya. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Oh ya, cikgu kena doa dulu sebelum jalan. Cikgu sudah doa. Bye.